Halo, assalamualaikum semuanya. Saya harap seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, teman. Jumpa lagi di Berita Channel 8. Sekali lagi, siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, tolong di subscribe teman-teman, agar Berita Channel 8 ini semakin menarik dan semakin berkembang, teman-teman. Itu harapan saya. Sekali lagi, siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, di subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya, teman-teman, agar setiap saya upload video, Anda akan menerima notifikasi itu. Sekali lagi, thumbnailnya menarik, teman-teman. Thumbnailnya adalah, benarkah masih ada ribuan PKI di Madiun? Sekali lagi saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Madiun itu adalah korban keganasan PKI, teman-teman. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Madiun itu adalah korban keganasan atau korban kebiadaban PKI, teman-teman. Harapan saya melalui video ini, melalui Berita Channel 8 ini, harapan saya kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tidak memberikan label. Harapan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, janganlah memberikan label kepada orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Sekali lagi, bahwa orang-orang Madiun ini adalah orang yang cinta negeri ini, orang yang cinta NKRI ini, teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, bahwa orang Madiun ini adalah orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Orang yang cinta NKRI ini. Dan melalui video ini juga, teman-teman, saya akan bercerita pengalaman pribadi saya, teman-teman. Saya ini dulu pernah tinggal di Batam, pernah tinggal di Tanjung Pinang, pernah tinggal di Jakarta, khususnya di daerah Bekasi dan daerah Cikarang, teman-teman. Sekali lagi, kalau saya ini bicara, saya ini dari Madiun, saya ini katanya keturunan PKI, teman-teman. Aneh tapi nyata. Sekali lagi, kalau saya ini bilang saya ini dari Madiun, katanya saya ini keturunan PKI, teman-teman. Padahal sekali lagi saya katakan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Madiun itu adalah korban. Orang Madiun adalah korban keganasan PKI, teman-teman. Dan melalui video ini juga saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya, teman-teman. Pengalaman pribadi saya waktu saya tinggal di Malaysia, teman-teman. Jadi biarpun jelek saya ini, teman-teman, saya ini dulu pernah tinggal di Malaysia, teman-teman. Kurang lebih sekitar 3 tahun, teman-teman. Sekali lagi, saya ini dulu pernah tinggal di Malaysia selama 3 tahun, teman-teman. Saya waktu itu berangkat dari Juanda, Surabaya, teman-teman, menuju Kuala Lumpur. Sekali lagi, saya berangkat dari Juanda, Surabaya, menuju Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur itu saya menuju tempat kerja saya di daerah Seremban, Malaysia, teman-teman. Saya berangkat ke Malaysia untuk bekerja, teman-teman. Jadi dari Kuala Lumpur menuju Seremban sekitar perjalanan 2 jam, saya bekerja di daerah Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, teman-teman. Karena waktu itu saya baru sampai, teman-teman. Malamnya saya ingin mencari teman di sana. Karena banyak sekali teman di sana yang dari Indonesia, ada yang dari Trenggalek, ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Kediri, Blitar, Kediri, Semarang, dan Cirebon, dan lain-lain. Ada yang dari Madura, ada yang dari Flores, teman-teman. Banyak sekali, teman. Karena waktu itu siang saya baru sampai di Seremban, teman-teman. Seremban itu daerah Negeri Sembilan, teman-teman. Daerah Negeri Sembilan, Malaysia. Waktu itu malam saya mencari teman di sana. Karena baru sampai, akhirnya saya kenalan dengan teman-teman di sana yang dari Trenggalek, yang dari Tulungagung, yang dari Semarang, dan lain-lain. Saya kenalan, dari mana, Mas? Dari Madiun, Pak. Oh, keturunan PKI katanya. Seperti itu. Aneh tapi nyata. Kenapa ya? Saya ini melalui video ini saya kadang-kadang heran, kenapa ya orang Madiun ini selalu dikait-kaitkan dengan PKI. Padahal sekali lagi, orang Madiun itu adalah korban. Orang Madiun adalah korban kebiadaban PKI, teman-teman. Sekali lagi melalui video ini bahwa orang Madiun itu adalah korban kebiadaban PKI, teman-teman. Dan sekarang ini Madiun ini adalah orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Orang yang cinta NKRI ini, teman-teman. Jadi janganlah, saya berharap melalui video ini janganlah memberi label kepada orang-orang Madiun dengan stigma yang negatif menurut saya, teman-teman. Dengan stigma yang negatif dengan menyebut orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Itu harapan saya. Harapan saya, janganlah seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati ini janganlah menyebut orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Karena saya ini, pengalaman saya bekerja di Jakarta, di daerah Cikarang, di Bekasi,
di Batam, di Tanjung Pinang, di Malaysia, sama aja. Orang Madiun ini katanya keturunan PKI, teman-teman. Padahal sekali lagi saya katakan pada seluruh rakyat Indonesia, orang Madiun adalah orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Orang yang cinta NKRI ini, teman. Ini bukti, ini adalah bukti, teman-teman. Ini adalah saya ini orang Madiun, asli dari Madiun. I was born in Madiun, teman-teman. I was born in Madiun sekitar. Nah, karena orang Madiun adalah cinta negeri ini. Ini adalah bukti simbol cinta saya kepada negeri ini. Tapi anehnya setiap saya keluar daerah di mana-mana daerah, orang Madiun ini selalu dikaitkan dengan PKI itu. Padahal sekali lagi saya katakan pada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Madiun ini adalah korban ganasan PKI itu sendiri. Sekali lagi melalui video ini saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia janganlah memberikan label, teman-teman. Janganlah memberikan label atau stigma negatif pada orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Karena sekali lagi orang Madiun ini adalah korban. Orang Madiun ini adalah korban keganasan PKI itu sendiri, teman. Menurut saya memang dulu katanya kakek nenek saya dulu tuh, menurut mbah-mbah saya dulu, teman-teman. Jadi waktu meletusnya PKI di Madiun ini, keadaan Madiun ini mencekam sekali, teman-teman. Banyak perampokan, banyak pembunuhan di mana-mana, teman-teman. Itu waktu dulu meletusnya PKI tahun berapa saya juga kurang ini, sekitar 48 atau 65 saya nggak pernah tahu itu. Sekali lagi saya katakan melalui video ini janganlah memberikan label atau stigma negatif kepada orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Itu harapan saya. Dan menurut mbah-mbah saya dulu, teman-teman, menurut kakek nenek saya dulu, Madiun itu memang apa ya? Madiun itu tempat eksekusinya para PKI yang dari seluruh Indonesia, teman-teman. Sekali lagi PKI yang ada di seluruh Indonesia ini dikumpulkan di Madiun nih, teman-teman, katanya mbah saya dulu. Dan akhirnya dieksekusi di sini, di daerah Kresek, di daerah mana-mana. Mungkin sekitar 3 km atau 4 km dari saya buat video ini, teman-teman. Ini adalah juga ada tempat pembantaian PKI, bahkan mungkin ratusan ada korban PKI di sana. Sekali lagi jangan di-skip, teman-teman, karena ini temanya sangat menarik sekali. PKI ini menurut saya ada tema yang sangat sensitif, yang sangat sangat krusial menurut saya. Sekali lagi jangan di-skip apa yang saya bicarakan ini. Nah, ini menurut mbah-mbah saya dulu katanya seluruh PKI yang ada di seluruh Indonesia ini memang dikumpulkan di Madiun, teman-teman. Dan akhirnya di Madiun ini dieksekusi di sini, mungkin di daerah Kresek di Madiun sana ada. Mungkin di daerah sini dari sekitar 3 km sampai 4 km saya buat video ini juga ada tempat pembantaian PKI, teman-teman. Dan mungkin saja kalau seandainya saja dulu itu PKI itu dibantai, PKI itu dieksekusi di daerah Boyolali atau di Solo, mungkin orang Boyolali atau orang Solo yang disebut PKI. Tapi karena PKI itu dieksekusi di daerah Madiun ini, teman-teman, akhirnya orang-orang Madiun ini memiliki citra yang negatif, teman-teman. Sekali lagi orang Madiun ini memiliki citra yang negatif akibat PKI dulu itu dieksekusi di sini, teman-teman. Nah, menarik sekali, teman-teman. Nah, sekali lagi jangan di-skip, teman-teman, karena temanya sangat krusial, sangat menarik sekali menurut saya. Sekali lagi katanya mbah-mbah dulu itu PKI ini di seluruh Indonesia ini dikumpulkan di daerah Madiun sini, teman-teman, dan akhirnya dieksekusi di sini. Kalau seandainya saja eksekusinya PKI, para gembong PKI ini dulu di Boyolali atau di mana, mungkin yang jadi korban orang Boyolali atau orang mana gitu. Karena tempat eksekusinya di Madiun, teman-teman, akhirnya orang Madiun ini mempunyai citra yang negatif di seluruh rakyat Indonesia ini, teman-teman. Akhirnya orang Madiun ini yang dikait-kaitkan PKI, padahal sebenarnya orang Madiun ini adalah korban ganasan PKI itu sendiri. Sekali lagi saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia janganlah memberikan label, menurut saya adalah label dan stigma yang negatif pada orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI, teman-teman. Karena sekali lagi orang Madiun itu adalah korban, orang Madiun adalah korban kebiadaban para PKI itu. Sedangkan orang Madiun sendiri ini saat ini adalah orang-orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Dan melalui video ini juga saya berharap pada Komnas HAM, teman-teman. Sekali lagi melalui video ini saya berkirim suara kepada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, teman-teman. Sekali lagi saya kirim video ini untuk Komnas HAM, teman-teman, agar tidak
agar tidak apa ya, agar tidak membesar-besarkan isu-isu PKI ini seperti di televisi, di surat kabar apapun itu, atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI ini. Karena apa? Karena kalau isu-isu PKI, isu-isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI ini ditayangkan terus di televisi, di media sosial, di apapun itu, nanti akan orang-orang Madiun ini sekali lagi yang akan kena dampak citra yang negatif, teman-teman. Sekali lagi saya berharap kepada Komnas HAM untuk tidak mengungkit-ungkit masalah PKI ini di televisi atau di media sosial apapun itu, karena menurut saya yang terkena citra negatif nanti juga orang Madiun juga, teman-teman. Karena apa? Karena sekali lagi PKI itu siapa dalangnya, walaupun kita tahu itu musuh itu adalah pemimpin PKI Madiun katanya dulu itu. Tapi kita siapa dalangnya, siapa korbannya, dan apa motif dibalik PKI itu sendiri, kita ini tidak pernah tahu, teman-teman. Orang Madiun ini tidak pernah tahu apa motif itu PKI itu, teman-teman. Atau dia ingin mendirikan negara sendiri atau apa, kita tidak tahu, teman. Sekarang sekali lagi bahwa orang Madiun saat ini adalah orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Orang yang cinta negeri ini, teman-teman. Sekali lagi saya melalui video ini saya berharap untuk tidak mengungkit masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI ini, teman-teman. Karena sekali lagi kalau masalah PKI ini diungkit-ungkit lagi, nanti akan menjadikan masalah baru buat bangsa negara yang kita cinta ini, buat bangsa negeri Indonesia ini, teman-teman. Sekali lagi kalau masalah PKI ini diungkit-ungkit di televisi, di surat kabar, nanti akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini, Indonesia ini, teman. Sering kita melihat di televisi, di surat kabar apa, Komnas HAM ingin mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI. Sekali lagi PKI itu siapa dalangnya, apa motif pelakunya, dan siapa korbannya sampai saat ini belum terungkap, teman-teman. Sekali lagi motif PKI yang ada di Indonesia sampai sekarang belum terungkap, teman. Karena siapa dalangnya sudah tidak ada, korbannya juga siapa juga tidak ada, makanya sulit untuk mengungkap gitu. Lebih baik kita untuk Komnas HAM lebih baik mengungkap pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajah Belanda aja, itu udah menurut saya udah cukup, teman. Karena sekali lagi jadikanlah PKI itu, pelajaran PKI itu adalah pelajaran apa ya, teman? Menurut saya adalah pelajaran jadikanlah PKI itu sebagai pelajaran untuk menciptakan bangsa Indonesia ini, teman. Jadikanlah pelajaran bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik, teman. Jadikanlah PKI itu sejarah untuk menjadikan Indonesia yang jauh lebih baik seperti saat ini, teman-teman. Itu harapan saya. Sekali lagi harapan saya, jadikanlah PKI dulu itu sebagai perjalanan bangsa ini, teman. Mau ngomong aja susah, teman saya. Sekali lagi jadikanlah pelajaran PKI itu sebagai perjalanan bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik untuk 100 tahun yang akan datang, teman-teman. Atau mungkin 1000 tahun yang akan datang. Sekali lagi harapan saya adalah jadikanlah pelajaran PKI itu menjadi yang lebih pelajaran perjalanan bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang berdemokrasi seperti saat ini, teman-teman. Sekarang ini rakyat Indonesia bebas untuk berbicara, teman-teman. Sekali lagi rakyat Indonesia bebas berbicara selagi tidak menyalahi aturan, teman-teman. Selagi tidak mengandung unsur kebencian dan tidak mencemarkan nama baik, itu cukup. Sekali lagi siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, di share, di subscribe, teman-teman, agar berita channel 8 ini semakin menarik dan semakin berkembang. Itu harapan saya. Dan sekarang saat ini, teman-teman, saya ini asli dari Madiun. I was born in Madiun, teman-teman. Dan saya dulu sekitar tahun 2006 sampai 2009, 2006 sampai 2009 saya pergi ke Malaysia, teman-teman, untuk bekerja di sana. Dan sekali lagi setiap saya bilang saya ini dari Madiun, orang-orang itu juga menyebut saya ini sebagai PKI, katanya keturunan PKI, padahal sekali lagi saya katakan pada orang Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bahwa orang Madiun itu adalah korban gagasan PKI itu. Itu harapan saya. Dan melalui video ini saya akan bercerita mengenai Madiun, teman-teman. Madiun ini sekarang adalah
kota dengan dia sekarang adalah menjadi kota teman-teman, menjadi sebuah karisidenan yang sangat maju sekali teman-teman, Madiun. Dan bahkan Madiun ini kalau mungkin teman-teman pernah lewat di Madiun, banyak sekali di Madiun kota itu banyak mal-mal yang mungkin sudah puluhan bahkan ratusan sekarang ini teman-teman. Banyak mal-mal tinggi yang ada di Madiun itu teman-teman. Dan sekarang ini sudah menjelma menjadi sebuah kabupaten, menjadi karisidenan yang sangat maju sekali teman-teman, Madiun. Sekali lagi harapan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, janganlah memberikan label atau stigma negatif pada orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI teman-teman. Itu harapan saya. Dan melalui video ini juga saya akan bercerita Madiun ini adalah sekarang ini menjadi Madiun ini kampung pesilat teman-teman. Karena sekali lagi Madiun ini adalah Madiun kampung pesilat teman-teman. Bahkan sekitar 85 sampai 90% warga Madiun adalah pesilat teman-teman. Ada seorang pendekar teman-teman. Pesilat atau pendekar yang senantiasa akan menjaga kedaulatan NKRI ini teman-teman. Sekali lagi bahwa Madiun ini adalah kampung pesilat. Madiun ini adalah sarangnya para pendekar teman-teman. Bahkan sekitar 90% warga Madiun ini adalah orang pendekar teman-teman. Kalau saya sendiri ini adalah netral teman-teman. Saya tidak dari organisasi A, B, C atau C atau D. Tapi di saat Indonesia diserang oleh negara lain teman-teman, sekali lagi kalau saja seandainya Indonesia ini diserang oleh negara lain, maka saya akan memimpin pasukan dari Madiun ini untuk menjaga kedaulatan NKRI ini. Sekali lagi, kalau saja seandainya Indonesia diserang teman-teman, saya akan memimpin pasukan akan menjaga kedaulatan NKRI ini, akan mengganyang siapapun negara lain yang ingin mengganggu gugat kedaulatan NKRI ini sekali lagi. Karena bersama rakyat TNI kuat, bersama TNI rakyat kuat, teman. Bersama TNI rakyat kuat teman. Sekali lagi, siapapun negara lain yang ingin mengganggu gugat kedaulatan NKRI, saya adalah orang pertama dari Madiun yang ingin memimpin pasukan dengan puluhan ribu pendekar, puluhan ribu pesilat dari Madiun untuk mengganyang siapapun negara lain yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI. Sekali lagi, saya adalah orang yang ingin memimpin pasukan bersama TNI dan Polri untuk membantu TNI Polri kita untuk mengganyang siapapun yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI ini. Sekali lagi, siapapun yang menemukan video saya, tolong di subscribe teman-teman agar Berita Channel 8 ini semakin berkembang. Sekali lagi 3 poin teman-teman sebenarnya di video kali ini. Poin saya pertama adalah janganlah memberikan label kepada orang-orang Madiun ini dengan sebutan PKI teman-teman. Karena sekali lagi orang Madiun ini adalah korban keganasan PKI itu sendiri. Sekali lagi harapan saya kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa orang Madiun adalah korban keganasan PKI. Orang Madiun adalah orang korban sebenarnya. Orang Madiun adalah korban keganasan PKI itu sendiri. Yang kedua kepada Komnas HAM, sekali lagi untuk tidak mengungkit-ungkit masalah PKI ini di televisi tentang pelanggaran HAM masa lalu tentang PKI ini teman-teman. Saya berharap kepada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tidak mengungkit-ungkit masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PKI ini. Karena sekali lagi kalau masalah PKI ini diungkit-ungkit lagi nanti akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Sekali lagi harapan saya kepada Komnas HAM untuk tidak mengungkit-ungkit masalah PKI ini di televisi atau di surat kabar apapun itu ya. Karena nanti akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa kita yang kita cintai ini teman-teman. Dan yang nomor 3 adalah poinnya adalah orang Madiun ini adalah orang yang cinta NKRI. Ini bukti saya belajar nge-YouTube teman-teman. Bukti belajar nge-YouTube saya membawa bendera merah putih adalah simbol cinta saya kepada negeri ini, cinta saya kepada bangsa negara Indonesia ini teman-teman. Sekali lagi siapapun yang menemukan video saya tolong di subscribe teman-teman. Di like, di subscribe agar Berita Channel 8 ini semakin menarik dan semakin berkembang teman. Itu harapan saya. Dan di share teman-teman, boleh di share di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp. Itu harapan saya teman. Dan viralkan video saya ini teman-teman. Agar viralkan agar orang Indonesia ini tahu bahwa orang Madiun ini adalah korban. Sekali lagi orang Madiun adalah korban keganasan, orang Madiun adalah korban kebiadaban PKI itu sendiri teman. Itu harapan saya. Sebelum
Ya, sebelum saya akhiri teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Berita Channel 8 teman-teman. Sekali lagi agar Berita Channel 8 ini semakin berkembang teman, dan menjadi channel yang menarik, channel yang disukai oleh rakyat Indonesia itu. Itu harapan saya. Sekali lagi harapan saya jadikanlah PKI masa lalu itu sebagai perjalanan bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang berdemokrasi seperti saat ini teman-teman. Itu harapan saya. Jadi jangan, harapan saya televisi atau apapun ini janganlah selalu membesar-besarkan masalah PKI itu dengan isu-isu pelanggaran HAM, karena sekali lagi siapa dalangnya, siapa korbannya, dan apa motif pelaku PKI itu sama sekali sampai saat ini belum ditemukan teman-teman. Itu harapan saya. Harapan saya janganlah mengungkit masalah itu, jadikanlah PKI itu sebagai perjalanan bangsa ini, bangsa Indonesia ini untuk menjadi lebih baik seperti saat ini teman-teman. Itu harapan saya. Mungkin sebelum saya akhiri teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan komentar di kolom komentar saya teman-teman, agar Berita Channel 8 ini semakin menarik dan semakin berkembang ya teman-teman. Dan mungkin sebelum saya akhiri teman-teman, karena saya sudah berbicara panjang lebar di sini teman-teman, mungkin apabila kata-kata saya ini ada kata-kata yang kurang sopan atau kata-kata yang kurang enak di hati pemirsa di seluruh Indonesia ini, saya meminta maaf dengan yang sebesar-besarnya. Kalau seandainya kata-kata saya ini ada yang kurang sopan, ada yang kurang ini, saya meminta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya juga melalui video ini, karena saya sedikit mengulas tentang Komnas HAM, saya juga meminta maaf pada Komnas HAM dengan sebesar-besarnya. Bukan maksud hati saya ingin membesar-besarkan masalah PKI ini. Sekali lagi, jadikanlah PKI ini sebagai perjalanan bangsa Indonesia ini untuk menjadi bangsa yang lebih baik ini teman-teman. Itu harapan saya. Sekali lagi, siapapun yang menemukan video saya, tolong di like, di share, dan di subscribe teman-teman, agar Berita Channel 8 ini semakin berkembang. Dan tolong berikan komentar di kolom komentar teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya berpesan teman-teman, saya berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia, terjaga persatuan dan kesatuan. NKRI ini harga mati. Sejengkal tanah pun lepas dari NKRI akan kita perjuangkan sampai tidak ada penghabisan. Sekali lagi, sebelum saya akhiri, terjaga persatuan dan kesatuan. NKRI ini harga mati. Sejengkal tanah pun lepas dari NKRI akan kita perjuangkan sampai tidak ada penghabisan. Cukup sekian, dan jumpa lagi di video reaction berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.